Hai Sobat Alam, selamat bertemu lagi di channel Jaya Guru Mountaineering Electrical Education. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Telaga Warna. Ini adalah kisah horor perjalanan saya pertama kali pada tahun 1985 saat mengisi liburan sekolah. Sebelum melanjutkan kisah lawas ini, baiknya sedikit kita tengok sejarah Telaga Warna. Telaga Warna terletak di Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, termasuk dalam cagar alam seluas 268,25 hektar. Tahun 1985, kawasan tersebut cenderung sepi dan belum terdapat fasilitas seperti sekarang. Panorama alamnya yang khas dan unik. Selain dapat menyaksikan fenomena alam yang penuh misteri dan nuansa mistis, juga akan disajikan keunikan air danau kecil yang berada tak jauh dari puncak pas ini. Air danau dapat berubah warna setiap saat, terkadang hijau menyatu dengan warna pepohonan yang mengelilinginya, bahkan menjadi coklat, kuning gelap, hingga kuning terang. Secara ilmiah, perubahan warna itu disebabkan oleh ganggang di telaga. Tumbuhan jenis algae ini bisa berubah-ubah warnanya sehingga air danau pun turut terlihat berubah warna. Pendapat lain menyebutkan 7 perubahan warna air ini akibat pantulan sinar matahari yang menyinari tumbuh-tumbuhan di sekeliling telaga. Keistimewaan lainnya, di tempat ini terdapat berbagai jenis flora asli hutan tropika pegunungan seperti paku tiang, rame, dan rotan. Di sini juga bisa menemui beraneka jenis satwa yang hidup di dalam kawasan cagar alam. Banyak dijumpai hewan liar seperti kera abu-abu, surili, lutung, termasuk berbagai jenis burung, tekukur, kadanca, dan lainnya. Di balik keindahan alam dan udara yang sejuk, nuansa mistik juga menyelimuti lokasi tersebut. Menurut masyarakat sekitar, di telaga ini hidup 2 ekor ikan purba berwarna hitam dan kuning. Konon apabila ada orang yang mampu melihat ikan besar tersebut dan meloncat ke atas permukaan telaga, maka segala cita-citanya akan tercapai dan terkabul. Mitos lain yang dipercayai masyarakat setempat ialah bagi siapa yang membasuh muka dengan air telaga ini akan selalu terlihat awet muda. Di sisi lain terdapat pula sebuah legenda unik yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat sekitar mengenai asal mula terbentuknya danau Telaga Warna. Dahulu kala di kawasan puncak, tepatnya di lereng Gunung Lemo sekitar pegunungan Megamendung, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kuta Tanggehan. Nama kerajaan ini berasal dari kata kuta yang berarti tempat dan tanggehan yang berarti andalan. Kerajaan ini sering disebut juga Kerajaan Kemuning Kewangi. Kerajaan ini dipimpin seorang raja bernama Prabu Swarnalaya. Beliau didampingi seorang permaisuri bernama Ratu Purbamana. Di masa kepemimpinannya, negeri ini terkenal damai, subur makmur, dan tentram. Tak ada satupun keluarga yang kekurangan sandang, pangan, maupun papan. Walaupun demikian, sang Prabu dan permaisuri belum merasa bahagia. Selama bertahun-tahun hidup membina rumah tangga, mereka belum dikaruniai seorang keturunan. Padahal berbagai upaya telah dilakukan seperti meminum ramuan tradisional hingga meminta saran penasihat kerajaan, namun tidak membuahkan hasil.
Kemudian beliau memutuskan untuk bertapa. Setelah sekian waktu bertapa, akhirnya sang raja mendapat wangsit yang isinya berupa saran agar ia mengangkat seorang anak. Dan ternyata setelah beberapa bulan sang permaisuri pun hamil hingga melahirkan seorang bayi cantik. Kemudian diberi nama Nyi Ageng Gilang Rinukmi atau Putri Ayu Kencana Ungu. Setelah putrinya menginjak dewasa, sang raja mengadakan pesta dan memberikan hadiah kepada putri sematawayangnya, yaitu sebuah kalung. Namun Nyi Ageng Gilang Rinukmi tidak mau menerima hadiah kalung tersebut, hingga akhirnya sang permaisuri tak henti-hentinya menangis. Pada saat yang bersamaan timbul suatu keajaiban. Bumi bergoncang dan dari permukaan tanah keluar air yang semakin lama semakin membesar sehingga membentuk sebuah telaga dan menenggelamkan kerajaan Kuta Tanggehan beserta segala isinya. Dari dasar telaga memancarkan cahaya berwarna-warni yang diduga berasal dari kalung yang telah bercerai-berai. Karena itulah danau tersebut dinamakan Telaga Warna. Keanehan ini yang membuat banyak orang mengambil airnya untuk obat. Bahkan di bulan dan hari tertentu, tempat ini sering dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat yang mempercayai hal itu. Di belakang lereng Telaga Warna dapat ditemukan komplek makam 17 dan sebuah bukit yang bernama Keraton Jaya Benda. Kembali ke perjalanan. Kisah ini terjadi tahun 1985. Rombongan kepramukaan dari kawasan timur Jakarta mengadakan acara camping bersama. Letaknya tidak jauh dari Telaga Warna. Rombongan pelajar gabungan kurang lebih 15 orang berangkat dari Jakarta siang hari menggunakan pick up. Kami tiba di lokasi hari sore jam 4. Rombongan langsung membuka tenda pramuka. Kami pun sangat senang karena ini liburan sekolah akhir tahun. Beberapa teman saya mulai menapaki bukit menuju tempat berkemah. Saya dan Tono mampir ke sebuah warung yang terletak di samping jalan menuju bukit. Kala itu saya bukanlah penikmat kopi dan rokok, tapi karena Tono sudah memesan, saya pun ikut menyeruput kopi hitam. "Camping di mana?" tanya bapak pemilik warung. "Di atas itu, Pak," jawab Tono sambil menunjuk. "Belah mana?" tanya pemilik warung lagi. "Di kebun teh," jawab Tono. "Sudah izin?" tanya pemilik warung lagi. "Saya kurang tahu, Pak, saya cuma diajak," jawab saya mulai membuka kata. Pemilik warung tak bertanya lagi. Setelah berbincang-bincang, kami pun menyusul rombongan menuju tempat berkemah. Malam itu tak ada kejadian apapun. Kami berkumpul dan memasak sambil bernyanyi. Pada zaman itu, gitar selalu menjadi favorit hiburan di gunung. Udara dingin yang menyiksa membuat beberapa teman tak bisa tidur, karena hampir sebagian tak membawa jaket. Esok paginya, setelah melawan hawa dingin semalaman, rombongan yang dipimpin oleh Utai menuju Telaga Warna yang tidak jauh dari tempat camp. Suasana lengang dan sepi. Terdengar suara kera abu-abu di pepohonan. Kami pun mengitari telaga. Canda tawa mewarnai perjalanan kami. "Di sini katanya pernah ada yang tenggelam," ujar Utai sambil memandang ke tengah. "Ya, terpeleset," bisik Kusmiati. "Laki atau perempuan?" tanya Herno mulai tertarik. "Perempuan," Utai menjawab. Kami pun terus berjalan dan sesekali duduk istirahat di pinggiran telaga yang tak bergelombang. Ada sebuah ayunan yang unik dari akar pohon yang menjuntai ke bawah. Beberapa teman-teman wanita memainkan ayunan itu bergantian sambil bersenda gurau. Saya dan Tono mendekati sebuah pohon besar yang akarnya terendam sebagian ke dasar telaga.
Saya mulai tertarik dengan akar pohon itu. Saya mulai memegang batang pohon yang besar itu dan menaiki akar pohon yang menjulur ke telaga. Entah bayangan akar atau pantulan sinar matahari yang menembus telaga, saya seperti melihat sesuatu yang bergerak. Benda besar di bawah akar, kemudian hilang. "Mas, lihat nggak?" tanya saya sambil melompat cepat menginjak tanah. Mas Tono hanya diam. Asap mengepul dari mulutnya, kemudian dia menginjak sisa rokok. Kayak ada bayangan orang di bawah. Saya coba menjauh dari pohon. "Buaya kali," tawa Tono mengikuti di belakang langkah. Setelah puas menikmati keindahan Telaga Warna, rombongan kami pun kembali ke tempat perkemahan karena matahari sudah mulai terbenam. Tidak jauh dari ayunan akar, saya melihat gelang mainan yang terbuat dari kayu tergeletak di sisi jalan. Saya meraih mainan gelang yang bentuknya unik. Dalam hati saat itu, keren juga bentuknya, mungkin punya teman-teman rombongan dalam hati. Gelang mirip akar pohon itu saya masukkan ke dalam saku celana jeans. Saya dan Tono menyusul rombongan dengan sedikit berlari. Saya mengejar Tono, tapi kaki saya tersandung sesuatu dan jatuh telungkup. Tono berhenti sejenak melihat saya terjatuh. Sambil membetulkan tali sepatu yang kendor, saya memandang ke arah telaga. Kembali di sana, saya melihat seseorang berdiri di tepi telaga. Suasana sudah menjelang maghrib dan kabut mulai turun. Seseorang itu terus memandang lurus ke arah saya. Seorang wanita memakai baju warna kecoklatan mirip batik. Saat itu saya berpikir penduduk sekitar yang akan pulang juga. Setelah memastikan ikatan tali sepatu, saya mulai berdiri. Wanita yang memperhatikan tadi kini duduk di ayunan akar yang menjuntai. Dia hanya duduk, tak bergerak. "Kok jatuh?" tanya Tono mengempaskan lamunanku. "Tali sepatu lepas, Mas, keinjak jadinya jatuh," jawabku. "Ada orang di ayunan," teriakku. "Walah, orang sini mungkin," Tono menjawab dengan suara pelan. "Lihat nggak, Mas Tono?" "Nggak lihat," teriak Tono mulai berjalan lagi. Kami berdua akhirnya menyusul rombongan Utai yang sudah tak terlihat karena terhalang kabut puncak yang menebal dan memasuki waktu maghrib. Lepas Isya, tiba-tiba Utai memerintahkan untuk melipat tenda dan merapikan peralatan. Kami pun bertanya-tanya kenapa. Info yang saya dapat, kami tidak diizinkan berkemah untuk 2 malam di kebun teh itu karena ada inspeksi dari Jawatan Kehutanan. Rombongan Utai pun akhirnya berkemas turun dari Telaga Warna. Malam itu juga rombongan terus menyusuri kebun teh dan sampai pada jalan utama puncak. "Kemana?" semua bertanya dalam hati. Saya hanya mengikuti langkah-langkah di depan yang menyusuri jalan beraspal, terus turun. Adik perempuan saya terlihat pucat. Kata Kusmiati, dia demam. Setelah 1 jam berjalan, kami pun memasuki desa yang bernama Tugu di kawasan Gunung Mas. Di tempat itu, ketua rombongan kemudian masuk ke dalam sebuah rumah yang cukup luas. Dinding dari balik di depan rumah tampak pohon randu besar. Menurut informasi dari Utai, kepala rombongan, kita akan menginap di rumah saudara Darwin yang kosong karena penghuninya sudah pindah ke Jakarta. Karena sudah cukup letih, kami pun segera masuk dan merebahkan badan, berjajar saling rapat di lorong rumah. Saya mengambil tempat ketiga dari dinding tembok. Saya lihat teman lain sudah mulai tidur nyenyak. Adik saya masih menggigil kedinginan. Yang sakit sempat terjadi diskusi kecil untuk menangani adik saya yang sakit. Setelah diobati dan tidak terlalu khawatir, kami pun mulai merebahkan diri satu persatu. Entah mengapa malam itu saya belum mengantuk. Satu persatu saya memandangi teman saya yang ada. Yanti, Amieni, Sri adik saya yang demam, Tuti kakak saya, Kusmiati,
Utai, Herno, Darwin, Saidi, Tono, Madin, dan lainnya. Saat itu saya masih bersandar pada dinding rumah sambil memandang berkeliling ruangan lorong tamu yang memanjang. Ada 4 kamar tanpa daun pintu yang ditutupi hordeng. Sesekali bergoyang ditiup angin karena pintu utama masih terbuka. Sambil memandang berkeliling ruangan, mata saya kembali tertuju pada pintu depan. Saat itu saya melihat seseorang masuk berjalan pelan dan kemudian berhenti. Saya mulai seksama memperhatikan sosok yang masuk. Ya, seorang wanita memakai baju kebaya kecoklatan. Terkadang berhenti, kemudian berjalan lagi secara aneh. Seperti mencari sesuatu. Tepat di hadapan saya, wanita itu menoleh ke kiri. Mata kami saling beradu tatap. Saya terkejut melihat sosok itu seperti wanita yang di Telaga Warna. Tapi kali ini hanya separuh badan. Bagian perut ke bawah tidak nampak sama sekali. Wanita itu terus memandang lurus dan perlahan mendekati dan merangkul ke atas dada saya. Pada saat itu pandangan mata mulai gelap. Hanya terdengar suara Herno dan teman-teman lainnya memanggil nama saya. Masih terasa di pipi tangan kanan kiri Herno menampar berkali-kali. "Bangun, bangun!" teriaknya. Saya pun bersadar dan bangun terduduk. Teman-teman mengelilingi menyadarkan saya yang katanya berteriak ketakutan. Saya masih terdiam, membayangkan kejadian yang baru saja terjadi. Setelah cukup tenang, akhirnya kami semua kembali beristirahat dan mencoba untuk tidur. Baru saja saya memejamkan mata, tiba-tiba ada suara tertawa kecil, lama-kelamaan semakin keras. Semua terbangun karena asal suara tersebut dari Yanti yang tidur bersebelahan dengan adik saya Sri yang sakit. Kembali kami disibukkan mengurus Yanti yang meracau dengan suara wanita aneh di mulutnya. Cukup lama juga Yanti yang katanya kemasukan entah siapa, yang jelas suara itu memanggil-manggil seseorang dalam bahasa Sunda. Saya kembali terpaku bersandar pada dinding kayu. Kejadian macam apa lagi ini dalam hati? Pada saat itu ada seorang warga yang datang. Ia masih saudara Darwin, kawan saya, kerabat pemilik rumah itu. Setelah dibacakan sesuatu, pria separuh baya itu mengangguk-angguk seperti mengerti apa yang terjadi. Kemudian pria paruh baya itu menyuruh Yanti melepaskan baju pelindung luar, lalu baju sweater itu digantungkan. Setelah berbicara pada ketua rombongan, kami pun malam itu diminta untuk tinggal di rumahnya. Rumah ini harus dikosongkan dan baju Yanti yang berwarna keunguan harus ditanggalkan di sini, cakap pria paruh baya itu. Kami pun segera menuruti apa yang dimintanya. Malam itu juga, sekitar pukul 2 dini hari, rombongan kembali berkemas menuju rumah pria separuh baya itu. Dengan beriringan jalan, rombongan juga mengikuti langkah pria menuju rumahnya. Rumah pria paruh baya itu cukup luas untuk menampung 15 orang anggota pramuka. Ada sinar patromak yang menyala redup dari rumah tengah. "Nah, kalian sekarang aman di rumah Bapak," ujar bapak itu sambil melepaskan kupluk di kepalanya, kemudian memakainya kembali. "Jang, kadio Jang," bisik pria paruh baya itu memanggil saya. "Nak, kesini nak," artinya. Bapak itu kemudian mengajak saya ke sudut ruangan. Sambil menyulut rokok kawung, dia mulai berkata, "Tadi dari Telaga?" tanyanya. "Ya Pak," jawab saya. Kemudian saya menceritakan perjalanan mulai ke Telaga, bermain ayunan dan memanjat akar pohon hingga melihat seseorang wanita di tepi telaga saat menjelang pulang. Pria paruh baya itu mengangguk-angguk. Utai ketua rombongan mulai menghampiri dan bergabung dalam obrolan.
pria parubaya itu yang bernama Pak Jana. "Pak, saya mau tanya, kenapa baju Yanti yang ditinggalkan di rumah itu? Kenapa baju saya tidak?" tanyaku. "Dia wanita, mudah diserang, terlebih Yanti sedang datang bulan," kata Pak Jana. "Memang siapa Pak yang mengganggu Yanti dan Denny?" tanya Utai. "Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, Goib penunggu telaga. Yang kedua, Karuhun penghuni rumah itu." Pak Jana memberikan penjelasan lagi. "Di telaga saya menemukan ini Pak." Lalu saya mengeluarkan gelang kayu itu. Pak Jana lalu mengambil gelang yang saya sodorkan. Tanpa ekspresi, ia mengamati gelang kayu itu. "Disimpan aja, jangan sampai hilang. Ini hanya barang temuan, tidak ada apa-apanya," jelas Pak Jana lagi. Setelah mengobrol hingga subuh, lalu saya beristirahat dan tertidur dekat hau atau perapian. Di dapur itu ada sebuah balai bambu yang cukup nyaman untuk tidur. Keesokan harinya, rombongan kami melakukan aktivitas seperti biasa dan melupakan kejadian semalam. Setelah berjalan-jalan mengitari desa Tunggu yang sejuk, rombongan berencana akan pulang sore itu kembali ke Jakarta. Sore itu, akhirnya kami bersama pulang setelah menghabiskan liburan singkat di desa Tugu dekat Telaga Warna. Semua selamat sampai tujuan di rumah masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganggu pikiranku. Sudah beberapa hari sejak berlibur dari Telaga Warna, saya terkadang bermimpi didatangi seorang wanita. Ya, wanita yang saya lihat di telaga itu masuk dalam mimpi. Kali ini, ia memakai baju berwarna ungu dengan perhiasan di lengan dan ikat kepala berwarna coklat muda. Dia hanya melihat tanpa berkata-kata, wajahnya cantik dan tanpa ekspresi. Segera saya terbangun, mimpi itu bisa malam hari atau siang hari. Saat itu saya tak berani menyampaikan mimpi itu ke kakak saya Tuti. Hanya dalam buku harian saya tulis pada saat itu. Sepulang sekolah pada suatu hari, saya menemui anggota rombongan yang saat itu tinggalnya tidak jauh dari rumah. Dia bernama Ami. Entah mengapa, saat itu saya ingin sekali berjumpa dengannya. Setelah mengobrol seadanya, lalu saya menyerahkan buku harian itu kepada Ami. Lalu kami berdua saling mengisi buku harian itu. Ada sesuatu hal sebenarnya yang ingin saya ceritakan untuk Ami, tetapi hal itu belum terucap sampai sekarang. Wanita di telaga itu mirip dengan teman saya Ami, atau memang saat itu saya mulai menyukai dia. Jadi terbawa mimpi saat itu, saya masih takut untuk bercerita kepada siapapun. Dan mimpi itu terus datang. Kali ini ada suara yang keluar dari wanita itu. "Wangsulkeun ka karajaan upami hoyong salamet," dalam bahasa Sunda. Saya berpikir, apa artinya? Terus setiap bermimpi, wanita itu selalu berkata seperti itu. Akhirnya saya menceritakan kejadian itu kepada teman senior saya di perguruan. "Dia minta dipulangin tuh barang," kata Acun, teman senior di perguruan. "Maksudnya gelang ini Acun?" tanyaku. "Balikin kemana Cun?" tanyaku lagi. "Anterin ya ke Telaga Warna," tanya saya kembali. 2 tahun setelah peristiwa itu, pada tahun 1987, saya mengikuti ujian kenaikan tingkat sebuah perguruan pencaksilat di Megamendung, Bogor. Setelah ada jeda sehari, saya bersama Acun dan Budi berangkat dari Megamendung menuju Telaga Warna. Sampai di sana, waktu masih siang hari, tetapi kabut gunung sangat tebal di sekitar puncak pas. Kami pun bertiga berjalan perlahan menuju pinggir danau. Saat itu pengunjung telaga tidak begitu ramai karena ini bukanlah hari libur.
Sampai sisi telaga, kami langsung menuju ayunan akar yang masih menggantung dengan dingin. Dekat ayunan akar, kami pun duduk bersila. Setelah berdoa, Acun mengeluarkan air yang sudah dibungkus dengan plastik bening. Gelang akar yang ditemukan saat itu dibasahi dengan air dalam plastik. Suara kera abu-abu memekikkan telinga, saling sahut bersahutan, tetapi tak mendekati kami. Telaga saat itu hening dan dingin terbungkus kabut gunung. Merinding rasanya melihat dasar telaga warna yang saat itu berubah warna menjadi kuning terang. Sungguh fenomena alam yang menakjubkan. Lalu saya menaiki akar pohon yang menjuntai ke dasar telaga. Pelan-pelan gelang yang saya bawa dilarung ke dasar telaga. Saya sempat melihat gelang itu bergoyang ke kanan dan ke kiri sebelum tenggelam ke dasar telaga. Acun dan Budi memperhatikan dari kejauhan. Setelah tugas saya selesai, kami bertiga mulai jalan perlahan meninggalkan telaga warna yang sunyi dan dingin. Terima kasih teman-teman yang telah membantu saya mengembalikan barang gaib pada tempatnya. Semoga dengan kisah ini kita dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Wallahu alam bisawab. Sampai jumpa lagi pada kisah Jaya Guru lainnya. Jika Anda suka dengan cerita ini, silakan like dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah lainnya. Salam Lestari.